Oleh karena itu, Jokowi selalu bertanya, ada orang besar di belakang TPUA. Saya kasih tahu Pak Jokowi, orang besar itu memang ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan satu lagi orang besar itu ada di TPUA. Namanya Egy Sujana. Jadi silakan Pak Jokowi bertanya oleh Egy Sujana. Karena proses Salah satu tersangka tudingan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Rustam Effendi, mengungkap satu nama yang disebutnya sebagai aktor utama di balik isu yang telah bergulir bertahun-tahun. Rustam secara terbuka menyebut Egy Sujana sebagai figur sentral dalam pusaran polemik ijazah Jokowi. Demikian disampaikan Rustam Effendi di Mapolda Metro Jaya setelah pemeriksaan pada Kamis 22 Januari. Mulanya Rustam menegaskan keyakinannya bahwa ijazah Joko Widodo bermasalah. Ia meminta agar hukum tidak dipermainkan. Rustam juga menilai kehadirannya di Mapolda Metro Jaya menjadi bukti bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo masih memiliki kekuasaan besar, termasuk terhadap institusi kepolisian. Ia menyinggung penyelesaian perkara melalui restoratif justice yang melibatkan Egy Sujana dan Hari Lubis di Solo yang menurutnya dihadiri oleh sejumlah petinggi kepolisian. Rustam turut menanggapi pernyataan Joko Widodo yang mempertanyakan sosok orang besar di balik tim pembela ulama dan aktivis atau TPUA. Menurut Rustam, sosok tersebut benar-benar ada. Ia menegaskan bahwa proses pengusutan dugaan ijazah palsu Jokowi selama ini digerakkan oleh Egy Sujana, bukan oleh partai politik atau tokoh lain. Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa seluruh pernyataan yang disampaikan merupakan pengalaman secara langsung. Diketahui penyidik Polda Metro Jaya mulai melakukan pemeriksaan terhadap 3 tersangka klaster 1, yaitu Rustam Effendi, Kurnia Tri Royani, dan Rizal Fadilah terkait dengan kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Sementara 2 tersangka lainnya yakni Egy Sujana dan Damai Hari Lubis dicabut status tersangka setelah restoratif justice-nya disetujui oleh pelapor Joko Widodo. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hari ini saya dan kawan-kawan sehat walafiat untuk menghadapi proses hukum yang dilakukan bukan oleh bangsa ini, tapi oleh geng Solo. Gitu. Artinya mohon marwah hukum di negara ini harus betul-betul ditegakkan. Jangan hukum ini dipermainkan oleh yang namanya Joko Widodo. Karena apa? Karena saya sendiri meyakini ijazah Jokowi itu ada yang buat. Artinya ijazah itu palsu. Keberadaan kami di sini, ini menunjukkan bahwasanya Jokowi masih punya kekuasaan di atas Polri. Hukum tidak berlaku untuk Jokowi. Dibuktikan apa? Kemarin terjadinya restorasi justice, Egy Sujana dan Damai Hari Lubis dilakukan di Solo dengan dihadiri petinggi-petinggi Polri. Oleh karena itu, Jokowi selalu bertanya, ada orang besar di belakang TPUA. Saya kasih tahu Pak Jokowi, orang besar itu memang ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan satu lagi orang besar itu ada di TPUA. Namanya Egy Sujana. Jadi silakan Pak Jokowi bertanya oleh Egy Sujana. Karena proses ini Egy Sujana yang melakukan bertahun-tahun. Bukan orang lain, bukan partai-partai lain, bukan Pak SBY atau bukan PDIP. Egy Sujana. Ini saya ngomong jujur. Karena saya di situ. Dan juga saya berharap pada Pak Jokowi, kami bukan untuk memenjarakan Pak Jokowi.
Cuman kami hanya meminta supaya Pak Jokowi bicara jujur kepada rakyat. Permohonan maaf kepada rakyat. Jokowi tidak harus dipenjara gara-gara ijazah palsu. Tapi Jokowi bisa dipenjara gara-gara kasus KKN lainnya. Yang hari ini banyak terjadi, menteri-menteri. Aktivis Reformasi 98 yang juga tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo, yakni Rustam Effendi, menyatakan pihaknya tidak bertujuan untuk memenjarakan Jokowi. Hal itu disampaikannya usai menjalani pemeriksaan di Mapolda Metro Jaya pada Kamis 22 Januari. Rustam menegaskan tuntutan utama yang ia dan kelompoknya sampaikan adalah kejujuran dari Jokowi kepada publik. Menurut Rustam, persoalan dugaan ijazah palsu tidak serta-merta harus berujung pada pemenjaraan Joko Widodo. Namun demikian, Rustam menyebut kemungkinan adanya persoalan hukum lain yang dinilai lebih serius, terutama terkait dugaan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam pernyataannya, Rustam juga menyampaikan pandangannya terhadap Presiden Prabowo Subianto. Ia menyebut pihaknya mendukung Prabowo dan menganggap perjuangan yang dilakukan selama ini sejalan dengan upaya mencari kebenaran. Ia menilai dugaan kebohongan yang dilakukan Joko Widodo telah berlangsung sejak lama, bahkan sebelum pemilu 2014. Rustam juga menyampaikan pandangan bahwa apabila dugaan tersebut terbongkar sejak 2014, maka hasil sejarah politik Indonesia bisa berbeda. Ia menambahkan bahwa dalam pandangannya Prabowo juga menjadi pihak yang dirugikan. Lebih lanjut, Rustam mewakili tim pembela ulama dan aktivis atau TPUA menyatakan komitmennya untuk terus bersama dengan Roy Suryo, Rizmon Sianipar, dan Dr. Tifa dalam mengungkap dugaan ijazah palsu Joko Widodo. Menurutnya, kedatangan ke sini bertujuan untuk menguatkan solidaritas dengan Roy Suryo CS. Rustam mengatakan, berdasarkan penjelasan Roy Suryo, ketiganya diminta menjadi saksi namun terjebak dalam dinamika politik saat ini. Atas kondisi tersebut, TPUA menyatakan bertanggung jawab dan memberikan dukungan penuh kepada Roy Suryo CS. TPUA menegaskan akan tetap bersama dengan Roy Suryo untuk membuktikan dugaan bahwa ijazah Joko Widodo tidak sah. Rustam juga menyebut adanya pihak yang diduga sebagai pembuat ijazah tersebut dengan nama yang selama ini beredar di kalangan aktivis, yakni Eko Sulistyo. Ia pun meminta pihak yang disebutkan itu untuk hadir dan memberikan klarifikasi secara terbuka. Satu hal lagi, kami kemari TPUA, Rustam, saya, Bang Rizal Fadila, Ibu Kurnia, untuk menguatkan antara kami dengan RRT. Karena apa? Sesuai tadi yang ditunjukkan oleh Mas Roy Suryo, bahwasanya mereka bertiga diminta untuk menjadi saksi, tapi terperangkap dalam situasi politik hari ini. Di sini kami menyatakan kami bertanggung jawab TPUA kepada mereka. Oleh karena itu, kami akan tetap bersama RRT untuk membuktikan bahwasanya ijazah Jokowi memang benar-benar palsu. Karena apa? Ada pembuatnya. Saya selalu sebutkan namanya Eko Sulistyo. Isu itu beredar di kalangan aktivis. Saya minta Eko Sulistyo hadir, klarifikasi, kita ketemu. Dan juga saya berharap pada Pak Jokowi, kami bukan untuk memenjarakan Pak Jokowi. Cuma kami hanya meminta supaya Pak Jokowi bicara jujur kepada rakyat. Permohonan maaf kepada rakyat. Jokowi tidak harus dipenjara gara-gara ijazah palsu. Tapi Jokowi bisa dipenjara gara-gara kasus KKN lainnya. Yang hari ini banyak terjadi, menteri-menteri Jokowi ditangkap, menyatakan bahwa Jokowi, mereka setor uang kepada Jokowi. Banyak yang bicara. Betul. Pada Pak Prabowo yang saya hormati, yang kami dukung, kami ini memperjuangkan ini sudah lama. Dan kebohongan Jokowi pun sudah lama, 2014 bahkan sebelum itu. Apabila Allah menyetujui bahwa itu terbongkar di tahun 2014, artinya presiden hari itu adalah Prabowo Subianto. Artinya Prabowo juga dibohongi oleh Jokowi. 2 kali.
2 kali. Saatnya Prabowo bersama rakyat. Saatnya Prabowo memperjuangkan kebenaran. Yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Jangan lagi di bawah ketiaknya Joko Widodo. Kami rakyat bersama Prabowo Subianto. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.